Baik, sekarang kita masuk pada analisis umur piutang atau bagaimana cara kita untuk mengetahui umur dan nilai dari suatu piutang yang tak tertagih. Nah, pada video kali ini atau pada pembahasan kali ini, saya telah menyediakan satu soal, yaitu PT Mulia Jaya. PT Mulia Jaya per 31 Desember 2019 menunjukkan saldo piutang dagangnya itu Rp152.500.000. Dan sementara akun penyisihan kerugian piutangnya dikredit sebesar Rp1.250.000. Nah, menurut catatan saldo piutang dagang tersebut, terdiri atas piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang lewat jatuh tempo. Yang jatuh tempo 95, yang belum jatuh tempo 95 juta, dan sementara yang lewat jatuh tempo sebesar Rp57.500.000. Nah, daftar piutang yang lewat jatuh tempo itu seperti pada tabel di bawah ini. Itu ada debiturnya, ada 8 usaha, ada jumlahnya ini, sehingga ini yang namanya piutang yang lewat jatuh tempo. Kemudian ada tanggal jatuh temponya atau tanggal transaksinya. Di sini telah disediakan semuanya. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, maka PT Mulia Jaya ini menetapkan presentase taksiran kerugian piutangnya sebagai berikut, di mana yang belum jatuh tempo itu sebesar 2%, yang lewat jatuh tempo 1-30 hari, presentase kerugiannya itu 5%. Lewat jatuh tempo 31-60 hari, presentase kerugiannya 10%, dan seterusnya. 20%, 30 sampai 1 tahun lewat jatuh tempo atau lewat dari 1 tahun, yaitu 80%. Nah, berdasarkan data ini semua, kita diminta membuat 3 hal. Yang pertama sekali, itu buat daftar analisis piutang per 31 Desember. Kedua, buat jurnal taksiran kerugian piutang. Dan ketiga, buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Nah, untuk menyelesaikan hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita sediakan. Yang pertama sekali itu estimasi umur piutang. Di mana di sini saya telah menyediakan tabel di mana ada debitur nih, ada saldo piutangnya. Nanti saldo piutangnya kita isi nih. Saldo piutangnya 152.500. Nah, langsung saja 152.500.000. Kemudian yang belum jatuh tempo kita isi di sini, belum jatuh tempo. Nih ya. Di mana yang belum jatuh tempo itu sebesar Rp57.500.000. Oke, kita masukkan di sini Rp57.500.000. Nah, seterusnya kita isi presentasi kerugian piutang. Presentasi kerugian ini nggak ada, jadi yang belum jatuh tempo, sebesar 2%. 1-30 hari langsung kita isi 5%. 31-60 hari 10%. Oke. Seterusnya 61-90 hari, 61-90 hari, ini 60-90 hari ya. Berarti 20%. Seterusnya 91-180 hari, 30%. Nah, tabel seterusnya ini kan, lihat jatuh tempo 181-365 hari saya tidak buat. Kenapa? Karena sesuai dengan tanggal jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun ya. Antara ini paling banyak ini dari Oktober dan ini dari September ya, sampai 31 Desember. Palingnya itu 90 hari. Ini saya buat di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan umur piutangnya? Nah, di sini saya telah menyediakan satu tabel lagi. Oke. Nah, caranya seperti ini, langsung saja dari PT Pusaka Nusantara. Kita membuat tabel seperti ini, yang itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 contohnya. Nah, kemudian kita buat jumlah harinya. Jumlah hari ini maksudnya ini jumlah hari dalam setiap bulannya. Jadi Januari jumlah harinya itu 31 hari. Februari jumlah harinya 28 hari dalam 1 bulan. Nah, untuk menentukan umur piutang ini, jadi untuk memudahkan kita buat yang namanya
seperti ini. Nah, yang pertama sekali PT Pusaka Nusantara. PT Pusaka Nusantara kita lihat tanggal jatuh temponya, yaitu 10 November 2019. Maka 10 November yang di sini ya, November, berarti di sini. Oke. Nah, langsung saja kita buat pada PT Pusaka Nusantara, gini aja. Berapa hari dalam bulan November? Itu 30. Kita kurangi dengan tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 10 Novembernya. Dan setelah itu kita tambahkan dengan nih bulan berikutnya. Ini kan 30 deh ya, 30 November deh ya. Tanggal transaksi baru hari bulan berikutnya, yaitu 31. Maka jumlah semua ini langsung aja 30 dikurang 10 berapa? 20 ditambah 31 berarti 51 hari. Maka 51 hari untuk PT Pusaka Nusantara. Maka PT Pusaka Nusantara ini termasuk dalam kategori ini, 31 sampai 60 hari. Langsung buat aja di sini, 8 juta rupiah. Udah kan? Gampang. Oke. Seterusnya, PT Makmur Agung. PT Makmur Agung tanggal jatuh temponya itu 15 Desember. Langsung buat aja di sini. Tengok berapa Desembernya. Nih, 31. Berarti 31 dikurang dengan tanggal jatuh temponya yaitu 15. Berarti otomatis tidak ada lagi penambahan hari karena habis dalam 1 tahun. Nah, 31 dikurang 15 berapa? 16 lagi. Maka ini termasuk dalam kategori 1 sampai 30 hari. Berarti jumlah dari umur piutang tersebut yaitu 6 juta. Seterusnya PT Mitra Utama Citra. PT Utama Mitra Citra ini 5 Oktober. Berarti kita lihat bulan Oktobernya. Berarti 31. Dikurang tanggal 5 Oktobernya. Baru ditambah ya, bulan berikutnya ini 30. Baru ditambah lagi ditambah 30. Kemudian kita tambah lagi nih 31, jadi habis. Maka otomatis jumlahnya berapa? 31 dikurang 5, 26. Ditambah 30, 56. Tambah 31, 47. Oke. Nah, berarti kategorinya termasuk dalam 61 sampai 90 hari. Berarti langsung kita isi 7.500.000. Oke. Seterusnya PT Bangun Idola Jaya. Itu tanggal 10 Oktober. Berarti bulan Oktober lagi. Berarti 31 itu dikurang 10 Oktobernya. Ditambah 30 Novembernya. Ya, 30 Novembernya baru ditambah 31 Desembernya. Berarti kira-kira berapa? 31 dikurang 10, 21. 51. Baru 82. Maka otomatis termasuk di sini. Berarti PT Bangun Raja 12 juta. Nah, seterusnya PT Mulia Tunggal Wisesa. PT Mulia Tunggal Wisesa 4 September. Nih, September berarti 30. Dikurang tanggal 4-nya. Ditambah Oktobernya. Ditambah Novembernya. Ditambah Desembernya. Oh, November tanggal 30 ya. Nah, berarti jumlahnya sama dengan 31 dikurang 4 ditambah 31 ditambah 30 ditambah dengan 31 berarti 119 hari. Berarti masuk dalam kategori 91 sampai 180. Nah, berarti jumlahnya berapa? 4 juta. Nah, seterusnya PT Megah Buana. PT Megah Buana tanggal 25 Oktober. Langsung aja. Oktobernya berapa? 31. Dikurang 25. Ditambah
Nih, bulan 30. Desember berapa? 31. Maka 31 dikurang 25, ya 31 dikurang 25, tambah 30 ditambah 31, berarti 67 hari. Ya, 67 hari, berarti 67 hari termasuk dalam kategori nih. Kan? Apa? 5 juta. Seterusnya PT Duta Sejahtera. PT Duta Sejahtera ini tanggal 5 Desember. Berarti langsung aja, Desembernya berapa? 31 dikurang 5. Berarti masuk dalam kategori berapa kira-kira? Ya, dari sinilah. Ya kan? 31 dikurang 5 berapa? 30. Nah, maka 1 sampai 30 berapa? 6 juta. Seterusnya, PT Niaga Idola Agung. Ya, berapa? 9 Desember, otomatis 31 dikurang 9 Desembernya. Berapa? 31 dikurang 9, itu 22. 22. Nah, termasuk kategori mana? Ya, di sini. Berarti 9 juta. Siap kan? Nah, setelah kita menemukan semuanya ini, langsung kita tambahkan berapa 1 sampai 30 dan seterusnya. Nah, setelah menjumlahkan semuanya, di mana jumlah penyisihan piutang tak tertagih itu ya 1 sampai 30 itu 21 juta, 31 sampai 60 hari 8 juta, 61 sampai 90 hari 24.500.000, 91 sampai 180 hari sebesar 4 juta. Nah, seterusnya kita tinggal mengalikan aja dari persentase kerugian piutang, di mana yang 2% dikalikan dengan yang belum jatuh tempo sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Nah, kemudian 5% dikali dengan 21 juta. 5% dikali 21 juta berapa? Yaitu 1.050.000. Seterusnya, 10% dari 8 juta, yaitu 800.000. Seterusnya 20% dari 24.500.000, berarti 4.900.000. 4.900.000. Seterusnya 30% dari 4 juta, yaitu 1.200.000. Nah, inilah total dari penyisihan piutang tak tertagih. Maka dari semua ini kita tinggal menambahkan aja. Ya, 1.500.000 ditambah nih. Oke, langsung aja di sini. Ini ditambah value. Maka hasilnya sama dengan 9.100.000 rupiah. Nah, untuk seterusnya kita telah membuat daftar analisis piutang. Ini udah buat jumlah taksiran kerugian piutang. Nah, sekarang jumlah taksiran kerugian piutang. Jumlah taksiran kerugian piutang. Oke, dikurangi dengan penyisihan. Nah, penyisihan ini jumlah kerugian piutang berapa? Jumlah kerugian ini ya jumlahnya. Berarti 9.100.000. Oke. 100.000 dikurangi dengan penyisihan. Penyisihan kita lihat di sini. Nih. Akun penyisihan kerugian piutang sebesar 1.250.000. 1.250.000. Maka otomatis 9 juta.
100 kita kurangi dengan penyisihannya. Maka setelah kita menemukan atau menentukan berapa jumlah piutang yang ditagih untuk tahun tersebut, maka kita membuat namanya jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian di sini adalah misalkan pada saldo awal tahun ini ya. Saldo awal tahun. Ini kan penyisihan kerugian piutang kredit yang bersaldo kredit itu 1.250.000. Ini telah kita kurangi di sini ya. Di mana jumlah dari penyisihan piutang 9.100.000 kita kurangi dengan nih saldo penyisihan kerugian piutang awal tahun yang bersaldo di kredit. Maka jumlahnya itu 7.850.000. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang ragu. Nah, berapa debitnya itu 7.850.000. Dan di kreditnya yaitu 7.850.000. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Tapi kalau kita membuat jurnal penyesuaian juga berdasarkan saldo piutangnya bisa juga. Ya. Nah, ini saya membuat di sini berdasarkan berapa saldo piutang yang tak tertagih karena kita membahas lebih khusus ke piutang tak tertagihnya. Maka demikianlah pembahasan tentang cara menentukan umur piutang. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Oke, terima kasih.